Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak budiman sekalian? Alhamdulillah baik. Alfredo De Stefano bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, Boas Salosa gimana kabarnya? Baik. Oke. Baiklah ya anak-anak. Sekarang itu tempat duduknya belum rapi, yang barisan pojok belakang, barisannya lemon, rapikan barisan lemon. Lemon, Donki, Aura. Sudah, Pak. Sudah. Itu yang pojok Kayes. Sudah benar belum itu jilbabnya? Benerin dulu Kayes, benerin. Sudah, Pak. Oke. Baiklah anak-anak, mumpung sudah rapi, yang di loker-lokernya ada meja, yang di loker-lokernya ada makanan, segera dihabiskan dulu. Yang masih ngunyah makanan, permen karet dan lain sebagainya, dihabiskan dulu. Bapak kasih kesempatan 3 menit buat menghabisinya ya. Oke. Ya, Bapak kasih kesempatan 3 menit. Pungut-pungutin sekalian sampahnya, buang keluar. Karena ini termasuk ke di dalam kitab tarbiyah, yaitu kesiapan belajar, yaitu al-isti'dadul ta'alum. Oke anak-anak. Sudah, Pak. Kira-kira apakah anak-anak sudah siap untuk pembelajaran pada hari ini? Sudah siap. Oke. Kira-kira pelajaran apakah yang akan kita pelajari pada hari ini? Ketahu, Pak. Kalian masa tidak tahu ini pelajaran apa? Oke, kita akan belajar tentang SKI. Apa itu SKI? Sejarah kebudayaan Islam. Nice, sejarah kebudayaan Islam, Dongki. Siap. Baiklah, mumpung kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam, sebelumnya siapa yang mengetahui definisi mengenai sejarah kebudayaan Islam? Sebelum Bapak tunjuk, ayo. Assalamualaikum anak-anak. Apakah ada yang tahu sejarah kebudayaan Islam? Tidak, Pak. Sebelumnya saya ingin menjelaskan deskripsi terlebih dahulu daripada anak-anak. Oke, baik, akan saya tunjuk. Lemon, apakah Anda tahu mengenai sejarah kebudayaan Islam? Sejarah yang menyangkut tentang peristiwa-peristiwa peradaban Islam, Pak. Oke, hampir betul. Dangke, mengenai sejarah kebudayaan Islam, apakah saudara Dangke tahu? Tidak. Oke, saudara Dangke berdiri. Oke. Sebelumnya karena tidak ada yang tahu, saya beri kesempatan satu orang yang bisa menjawab, maka ia akan mendapatkan nilai lebih dari Bapak, insya Allah. Ayo. Nggak ada, Pak. Oke, karena tidak ada yang Baiklah, akan Bapak jelaskan sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam adalah sejarah-sejarah yang bagaimana menyangkut tentang berkembangnya, menyebar luasnya, dan juga menjamurnya ajaran Islam di negara kita ini, khususnya ya, negara kita Indonesia. Bagaimana di negara kita Indonesia ini agama Islam menyebar begitu cepat dan juga begitu luas, yang mana semula Indonesia ini bermayoritaskan Hindu, Buddha, dan juga ateisme pada zaman dahulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak candi, prasasti, arca, dan lain sebagainya merupakan peninggalan agama Hindu, yaitu seperti candi Prambanan, candi tikus. Kalau dari Buddhanya seperti candi Borobudur dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dan bukti bahwa Hindu Buddha pernah menjamur di Indonesia, yaitu merajai di Indonesia. Seperti dalam kerajaan-kerajaan, ada kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram, Singosari, dan lain sebagainya. Nah, dengan masuknya kebudayaan Islam, seperti dari perdagangan dan juga ajaran-ajaran agama Islam yang mana kita ketahui sekarang pesantren, itu menyebar. Agama Islam semakin luas. Agama Islam yang paling pertama menyebar luas itu melalui
jalur perdagangan yang mana banyak pedagang melalui Saudi Arabia, melalui Gujarat ataupun melalui Persia, yang mana mereka menyebarluaskan juga ajaran agama Islam di Indonesia ini sebelum akhirnya mereka menikah dengan pribumi, dan akhirnya terjadilah sekarang Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Islam terbesar di muka bumi ini. Alhamdulillah ya anak-anak. Ya Pak. Ya, baiklah. Sebelumnya Bapak akan membacakan absen terlebih dahulu. Sebelum Bapak akan menjawab absen terlebih dahulu, barang siapa yang hadir maka ia ucapkan hadir, dan jika ia sakit atau apa, mohon disertakan surat izin rekomendasinya ya. Baik Pak. Sebelumnya ketua kelas di sini siapa? Lemon Pak. Lemon. Oke, ketua kelas di kelas ini namanya Lemon ya? Iya Pak. Oke Lemon, kalau ada temannya yang sakit atau izin bilang ke Bapak ya. Oke, akan Bapak bacakan absensi. Yang pertama, Alfredo De Stefano. Hadir. Oke. Yang kedua, Uzumaki Naruto. Hadir. Uzumaki Naruto mana? Hadir. Diperkencang suaranya, Uzumaki Naruto. Hadir. Oke. Yang ketiga, Hatake Kakashi. Hadir. Hatake Kakashi hadir ya. Yang keempat, Hinata. Mana Hinata? Hadir. Yang kelima, Lemon. Hadir. Sin, Hadir. Donkey, Hadir. Aura, Hadir. dan yang terakhir adalah Godiva. Hadir. Nah, di kelas ini kayaknya cewek cuman Hinata ya. Iya Pak. Wah, hati-hati dengan Hinata. Hinata. Oke. Sebelumnya anak-anak, apakah anak-anak sudah mengetahui materi apakah yang akan kita pelajari pada hari ini? Sudah Pak. Apa? Tentang peradaban pesantren Pak. Hampir benar. Ada lagi yang mau jawab? Sin, Lemon, Aura, Dangke, Godiva, Hinata. Sama. Oke. Pelajaran kita pada hari ini yaitu peranan pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, kita akan sejenak flashback ke materi kita yang minggu lalu, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia ya. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, kita sejenak flashback terlebih dahulu. Apakah adik-adik tahu semua salah satu kerajaan Islam di Indonesia? Tahu. Ya, sebutkan Sin. Majapahit. Salah, Majapahit Hindu. Islam. Ya, salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Samudra Pasai. Gak tahu Pak. Oke. Salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia yaitu Samudra Pasai. Itu yang paling termasyhur dan juga terkenal di Indonesia. Yang mana tepatnya berada di Nanggro Aceh Darussalam ya, didirikan oleh Iskandar Muda. Nah, dia adalah raja pertama. Banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, contohnya seperti Samudra Pasai, kemudian kerajaan Banten yang mana dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang sekarang menjadi salah satu nama dari universitas terkemuka dan sangat terkenal akan sistemnya yang sangat baik. Kayak gitu ya. Nah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Banten. Nah, itu merupakan raja daripada kerajaan Banten yang mana? Apakah adik-adik tahu siapakah nama orang yang melawan Sultan Maulana Hasanuddin Banten? Gak tahu Pak. Namanya itu adalah Pucuk Kumun. Pucuk Kumun. Pucuk Kumun ini merupakan salah seorang yang menentang kerajaan Islam di Banten ketika itu, sehingga terjadilah perang yang sangat besar
yang alhasil dimenangkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan berdirilah Banten yang Islam damai sejahtera sekarang ini. Kemudian ada kerajaan Goa Talo di Sulawesi, kemudian ada kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku, ya. Jadi itu sejenak flashback kita adik-adik. Oke, sebutkan kerajaan-kerajaan Islam yang Bapak sebutkan tadi. Lemon, kerajaan apa? Samudra Pasai, Terus? Ternate Tidore, Ya betul, terus? Banten, Terus? Mataram. Salah, Mataram masih Hindu. Oh, masih Hindu. Oh. Udah pak. Kemudian adalah terakhir kerajaan Goa. Gua Talo. Apa, Hinata? Tidur. Oh, Hinata, Bapak. Oke, Hinata tidak apa-apa, tidur ya. Yang terakhir adalah kerajaan Goa Talo. Nah, itu merupakan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Oke, adik-adik, melalui jalur manakah Islam berkembang di Indonesia ini? Perdagangan pak. Oke, perdagangan. Betul ya, dari jawaban dari saudara Dongke. Nah, melalui jalur perdagangan. Nah, perdagangan di sini dari manakah asal para pedagang tersebut? Arab. Nah, betul, Arab, Gujarat, Persia. Persia. Kalau sekarang Persia itu disebut sebagai negara apa? Ada yang tahu? Nggak tahu pak. Nah, sekarang Persia itu disebut dengan negara Iran. Sekarang Iran itu dulunya adalah Persia ya. Kalau Irak itu Babilonia. Gujarat itu India. Nah, itu. Kalau Indonesia dulu namanya apa? Adik-adik kalau boleh tahu. Apa ada yang tahu? Nama dulu Indonesia sebelum menjadi Indonesia? Nggak tahu pak. Nusantara. Nusantara, yang mana terdiri dari beribu-ribu pulau, tetapi negaranya tidak maju-maju. Oke, begitu ya adik-adik. Sekarang kita akan masuk ke materi kita yang tadi. Apa materi kita yang tadi? Peranan pondok pesantren Peranan pondok pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Indonesia. Nice, Lemon. Dalam peranan di Indonesia. Sebelumnya ada nggak di sini adik-adik yang pernah masuk pesantren? Gitu, pesantren kilat atau pesantren apa? Ada pak. Siapa itu yang jawab tadi? Donkey. Dangke. Apa Dangke? Pengalaman kamu selama di pesantren, kamu belajar apa aja? Banyak pak. Apa aja tuh? Push rank. Wah, itu pusreng main Mobile Legend Dangke. Oh, Bapak juga main Mobile Legend kok, Tir. Bapak udah mythic. Wah. Alhamdulillah. Mabar pak. Bapak Pro Ruby gas. Oke. Add ID Bapak. Comeback 22. Oke? Oke pak. Kita balik ke materi anak-anak. Karena mythic, karena pusreng itu nanti ya sehabis pelajaran. Kita balik lagi ke materi. Saudara Dangke pernah masuk pesantren. Apa yang saudara Dangke pelajarin dalam pesantren? Banyak pak, mempelajari ilmu-ilmu agama Islam pak. Ya, belajar ilmu agama Islam. Betul. Terus Mempelajari bahasa Arab, bahasa Arab juga bisa, betul? sejarah Islam. Sejarah. Oh iya. Jadi banyak yang saudara Dangke pelajari di dalam pesantren ya. Iya pak. Saudara Dangke pesantren berapa tahun? 6. 6 tahun di pondok pesantren mana? Ya, sebenarnya. Riyadul Awamil pak. Riyadul Awamil. Nah, bagus ya. Oke, tadi saudara Dangke bercakap bahwa saudara Dangke belajar bahasa Arab, betul? Betul. Apa bahasa Arabnya makan? Makan. Iya. Akalun. Akalun, betul. Minum. Syurbun. Syarobun. Iya. Kalau syurbun itu dia maf'ulnya. Iya. Bukan, syurbun itu tidak ada ininya. Kalau fi'il amrinya isrob. Isyrab. Sarobaya serubu. Isyrab. Sarobaya serubu isrob. Saroba saroba sarobu. Saroba sarobata sarob. Sarabna. Sarobtum. Oh, sarabtu. Sarobti sarobtum sarobtun. Tunna. Sarabtu sarabna. Asrobu. Wah, Asrobna. Oh. Kan balik lagi. Huwa humahum ya humahuna. Anta antuma antum. Anti. Antuma antun. Antuna. Ana. Nahnu. Makanya asrobu sarobna. Nahnu. Sarobna bukan asrobna. Kalau asrobna saya minum kami, itu tidak ada artinya. Berarti Syarabna. syarobna, kami minum. Nah, contoh bahasa Arabnya
Syarabna al-laban. Apa artinya? Kami minum susu. Yes, kami minum. Susu. Kalau dalam bahasa Inggris, I'm drinking milk. we drink a milk. Iya. Karena di situ pakai domir Nahnu. kami. Nahnu, betul. Nice ya saudara Dangke. Ada lagi yang pernah merasakan pengalaman pesantren? Nggak ada pak, udah. Tadi kita juga sempat menyinggung soal pelajaran bahasa Arab ya. Sekarang kita jelaskan tentang perkembangan pesantren di Indonesia. Di Indonesia ini sepak terjang pesantren itu sangat penting dan juga sangat krusial dalam pembelajaran Islam di Indonesia ini ya. Bagaimana kita tahu bahwa banyak sekali pesantren-pesantren di Indonesia yang merupakan salah satu pilar pendiri bangsa dan yang masih bertahan hingga saat ini eksistensinya seperti Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Sidogiri, Alhamdania, dan masih banyak yang lainnya ya. Sekarang kita akan menjelaskan jenis-jenis pesantren tersebut, oke? Yang pertama yaitu Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Bagaimana ini adalah salah satu pesantren yang menjadi pilar bagi Indonesia dan juga keberadaannya sangat penting dan juga terlibat dalam sejarah Indonesia yang sangat panjang, khususnya ketika zaman apa yang tahu? Zaman kerajaan. Komunis. Oh, komunis. Bagaimana ketika pada tahun 1948 ada tragedi Madiun, kemudian puncaknya adalah pada tahun 1965 ketika itu. Bagaimana pada zaman tersebut banyak kiai-kiai, ulama-ulama kampung, orang-orang penting di kampung yang tidak pro terhadap mereka Dibunuh. di bumi hanguskan. Termasuk 7 jenderal kita yang insya Allah diberkati oleh Allah ya. Amin dong. Amin. Ya meskipun kita tahu di jenderal tersebut masih ada yang non Islam seperti Jenderal Panjaitan ya, dan juga Kapten Tendean, tapi alangkah baiknya kita mendoakan juga dengan toleransi. Oke anak-anak. Oke pak. Nah pesantren Darussalam Gontor ini dijuluki sebagai Ummul Ma'had. Apa artinya Ummul Ma'had? Induknya pesantren. Induknya para pesantren. Pesantren-pesantren di Indonesia ini banyak yang berdiri alumninya itu alumni Gontor, termasuk pondok pesantren Bapak dulu yaitu pondok pesantren Latansa. Pendirinya itu Kiai Haji Ahmad Rifai Arif merupakan alumni daripada pondok pesantren Darussalam Gontor yang sekaligus menjadi sekretaris pribadi Kiai Haji Imam Zarkashi, yang bagaimana terlibat juga ketika penyerangan komunis ke Gontor dan alhamdulillah beliau selamat dengan ajaibnya. Tertulis di dalam buku riwayat Kiai Ahmad Rifai Arif bagaimana ketika terjadi penyerangan komunis pada tahun 1962 waktu itu, di dalam ruangan Kiai Haji Imam Zarkashi itu mereka tidak terlihat mukjizat, dilindungi oleh Allah itu. Jadi komunis tidak melihat mereka ketika mereka sedang duduk, tidak ada. Alhamdulillah di situ masih diberkati oleh Allah. Lanjut ya anak-anak, tadi kita membahas tentang pesantren apa yang pertama anak-anak? Darussalam Gontor. Adanya di mana? Di Jawa Timur. Kota nggak tahu pak. Ponorogo. Oh, Ponorogo. Apa klub bola dari Ponorogo? Ada yang tahu anak-anak? Nggak tahu pak. Tidak ada. Di Jawa Timur meskipun dijuluki sebagai kota provinsi yang merupakan klub sepak bola yang terbanyak, tapi Ponorogo belum ada yang eksis ya klub sepak bolanya di Liga Indonesia. Oke anak-anak. Yang selanjutnya ada Pondok Pesantren Sidogiri. Nah, Pondok Pesantren Sidogiri ini alumni terkenalnya adalah Hos Cokro Aminoto, yang mana merupakan sahabat daripada Insinyur Soekarno sendiri ya. Hos Cokro Aminoto ini sangat penting peranannya di dalam kemerdekaan di Indonesia juga. Nah, itu merupakan pesantren Sidogiri ya. Lalu kemudian ada Sultan Pakubuwono III kalau tidak salah.
juga merupakan alumni daripada pondok pesantren Sidogiri tersebut. Nah, kemudian anak-anak kita sudah menjelaskan sedikit saja ya tentang pesantren, yaitu Darussalam Gontor dan juga Sidogiri gitu. Yang selanjutnya anak-anak bisa lihat sendiri bagaimana kiprah pesantren-pesantren tersebut. Oke, sebelumnya Bapak akan memberikan satu pertanyaan ya sebelum bel berbunyi. Pertanyaan kepada Saudara Uzumaki Naruto. Jelaskan kembali tentang pondok pesantren Darussalam Gontor seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Persilakan Uzumaki Naruto. Ya baik Pak, pondok pesantren Darussalam Gontor adalah pondok pesantren yang berada di Jawa Timur. Ya, Ya, betul. terletak di Ponorogo. Ya, di mana pesantren tersebut memiliki peranan penting di dalam role model pesantren di Indonesia. Yes, Nah. role model. Apalagi pas zamannya komunis, ya, di mana pesantren tersebut ya berhasil diselamatkan oleh Allah dari bengisnya komunis, Pak. Betul. Habis itu yang kedua ada pesantren Sidogiri. betul. Sidogiri, ya, di mana pesantren tersebut mengeluarkan alumni-alumni yang sama memiliki kualitasnya di dalam membangun pesantren dan peradabannya di Indonesia, Pak. Nah, Pak. Betul. Oke, nice ya Uzumaki Naruto. Baiklah, mungkin Bapak akan memberikan tugas rumah ya kepada kalian. Dicatat ya. Gitu kan. Oke, Pak. Dicatat ya. Tulis ya, Bapak soalnya tidak nulis di papan tulis. Yang pertama, nomor 1, siapakah pendiri dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor? Oke, Bapak ulangi. Siapakah pendiri dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor? Oke. Sudah selesai semua anak-anak tulisnya? Sudah. Nomor 2, HOS Cokro Aminoto berasal dari pondok pesantren manakah beliau? Bapak ulangi. HOS Cokro Aminoto merupakan alumni dari pondok pesantren manakah beliau? Oke, Bapak beri waktu 1 menit untuk menulis. Sudah. Hinata jangan ngantuk dong. Iya, Pak. Oke. Yang nomor 3 ya. Pesantren manakah yang dijuluki Ummul Ma'had di Indonesia? Pesantren manakah yang dijuluki Ummul Ma'had di Indonesia? Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Oke, nomor 4 yaitu dulu ya anak-anak, Bapak melihat jam dulu. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan pesantren. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan pesantren. Sudah anak-anak? Sudah. Dalam kurung menurut pendapat kalian masing-masing. Oke? Tidak boleh dari buku, tidak boleh dari internet, tidak boleh dari YouTube, tidak boleh dari manapun. Sumbernya adalah literasi kalian masing-masing. Pesantren menurut deskripsi kalian. Sudah. Ini merupakan poin yang paling tinggi dalam penilaian ya. Jawaban yang paling memuaskan di sini akan mendapat nilai yang paling sempurna. Nomor 5. Ntar dulu ya anak-anak. Oke, nomor 5 ya anak-anak. Sebutkan peranan pesantren dalam prosesi kemerdekaan di Indonesia menurut pendapat kalian masing-masing. Bapak beri waktu ya untuk menulis. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Baiklah anak-anak, karena waktu sudah mendekati bel dan mungkin Donke sudah kelaparan ya. Donke Aura dari tadi ngunyah-ngunyah apa itu Donke sama Aura? Biasa, Pak. Donke sama Aura, ketika pelajaran Bapak kalian boleh bawa makanan ya. Tapi jangan yang berat-berat, permen aja. Kayak permen Kopiko atau permen apa aja ya. Itu tidak apa-apa. Karena biar apa? Biar enggak ngantuk kalian gitu. Dan pelajaran Bapak kalian nggak bakal ngantuk kok. Santai aja gitu. Nah, buat Donke sama Aura lain kali bawa permen yang banyak bagi-bagi ke temennya buat Hinata tuh biar enggak ngantuk. Oke?
Oke Pak. Karena sudah mulai bel dan hari sudah mulai mendung ya Ya Pak. di luar. Kebetulan Bapak tidak bawa jas hujan. Mungkin akan Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini ya, yang berjudul peranan pondok pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia ya. Ya Pak. Ya anak-anak, Bapak harap anak-anak mengerti semuanya dan dapat dipahami. Dan minggu depan akan Bapak tes lagi mengenai materi ini ya. Mudah-mudahan kalian tidak lupa dan kalian selalu ingat gitu pembelajaran dari Bapak. Oke? Oke Baiklah, Pak. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampahnya. Terima kasih anak-anak. Wes reng Pak. Oh, gas.